Kayak ibarat kalau titik hitam di kertas putih, orang lebih fokus titik hitam. Mending kita titik putih karena masih lebih luas. Stop insecure, stop overthinking. Kan rame-rame, nggak ada centok, nggak ada ya? Gak tahu. Siapa yang cilok sih? Mana aku tahu. Gitu. Hai Vivanians, ketemu lagi sama Reta Putri dalam Viva Talk. Dan hari ini kita kedatangan cast dari film Nagih Janji Cinta. Ada Marsha Arwan dan juga Devon Putra. Ini fansnya mereka pada militan loh guys. Ya kan? Film Nagih Janji Cinta ini bergenre komedi romantis, berbalut juga nilai budaya ya, yang akan tayang di 8 Desember 2022. Makanya kita mau ngobrol sama mereka nih. Coba dong kenalan dulu kalian di sini menjadi siapa, karakternya seperti apa. Halo semuanya, Vivanians, apa kabar? Aku Marsha Arwan. Di film Nagih Janji Cinta ini aku berperan sebagai Ajeng. Ajeng itu karakternya sebagai putri ningrat, putri anak bangsawan gitu ya, anak dari keluarga bangsawan. Jadi karakternya Jawa Solo gimana sih, kalem, santai, tenang, anggun, ayu kayak gitu sih. Halo semuanya, aku Devon dan di film ini aku berperan sebagai Aryo. Jadi Aryo itu adiknya Mbak Ajeng gitu. Jadi keluarga ningrat juga. Di sini karakter yang Aryo itu anak SMA ya, yang kayak tengil, jahil gitu. Tapi sayang banget sama kakaknya. Oke, kita mau tahu dulu nih gambaran secara garis besarnya seperti apa sih cerita film ini. Cerita film ini tuh kurang lebih memperlihatkan kisah cinta kedua orang yang mungkin bisa dibilang derajatnya berbeda jauh ya. Benar-benar kesenjangan sosialnya terlihat di sini gitu. Ketika si Ajeng ini sang putri bangsawan, istilah putri ningrat gitu ya, suka dan jatuh cinta pada anak petani Bagas gitu. Nah, bagaimana mereka memperjuangkan cinta mereka dan juga tantangan-tantangan yang mereka hadapi gitu di di kedepannya gitu. Kalau menurut Devon ya, kan ada nilai budayanya di sini dong, mengangkat cerita tentang Solo ya. Iya, betul. Kalian seberapa menarik sih nilai budaya itu dikombinasikan dalam kisah cinta gitu? Menurut aku ini menarik banget ya, karena ini kita juga syutingnya 100% di Solo gitu. Kita memilih tempat-tempat kayak tempat-tempat yang ikonik di Solo juga gitu. Jadi pastinya ada, walaupun ada ceritanya tentang drama komedi gitu, tapi tetap bisa meng-highlight ininya kota Solonya gitu. Tetap budayanya tetap kental gitu. Apalagi kan ini ceritanya tentang keluarga ningrat gitu kan, kayak bagaimana sih kisah cinta kalau keluarga ningrat gitu gimana? Kalau budaya Solo, kenapa yang diangkat budaya Solo gitu? Kebetulan kalau misalnya Solo mungkin bukan pilihan kita ya, itu pilihan PH-nya gitu ya, kenapa kota Solo. Tapi ternyata setelah kita main di film ini, kita juga merasakan oh ternyata banyak banget destinasi indah yang sebenarnya kita belum tahu nih kalau di Solo tuh banyak banget ya gitu. Banyak banget tempat bagus yang sebenarnya kalau misalnya kita ya, apalagi kemarin pas pandemi ya, kita kan nggak bisa pergi ke luar negeri ya, paling yang kita bisa pergi ke luar kota. Nah, kita bisa eksplor lagi kota Solo, ternyata tuh masih banyak yang cantik-cantik gitu. Apalagi kita juga dapat support dari pemerintahan di Solo, jadi dapat dukungan besar dari pemerintahan Solo, jadi seru ya. Dan menarik banget sih ternyata budaya Solo itu, Karena keindahan Indonesia nggak lepas dari budayanya. betul. Pinter banget gue dikit. Tapi kalian sadar nggak sih momen rilisnya film ini berdekatan dengan pernikahan anak presiden kita di Solo? Ya kan? Pas banget loh. Apa itu tidak direncanakan ya? Kebetulan yang pilih tanggalnya bukan kita. Iya. Kan? Jadi pertanyaannya mungkin bukan ke kita gitu ya. Apa kita undang? Bagus. Bagus. Nggak ada. Kita bicara soal karakter
karakter cewek ningrat Solo gitu, otomatis bahasa yang digunakan kalian juga bahasa Jawa ya. Betul, Jawa Solo. Jawa yang halus kan. Nah kayak gitu tuh gimana kamu mendalami karakternya? Karena Jawa Solo menurut aku tantangannya lumayan besar ya, karena sebagai orang Sumatera kita ngomong aja kan udah dikira kayak marah-marah. Iya betul, ngakak banget. Iya kan, betul. Terus ngomong juga ceplos-ceplos, seadanya aja, bener-bener ngomong yang ya udah diomongin ya itu gitu. Sedangkan kalau Jawa Solo bener-bener menjaga banget yang namanya sopan santun, terus juga ada bicaranya dan segala macam. Ya mungkin emang agak sulit gitu. Sebenarnya tone suaranya sih yang paling susah tuh untuk iya yo gitu tuh, kayak gitu tuh aduh kurang gimana ya, kurang greget gitu kalau sebagai orang Sumatera, sebagai manusia gitu. Tapi karena di sini aku berperan sebagai Ajeng dan aku sudah ingin sepenuhnya menjadi Ajeng, ya udah di situ aku merubah diri aku untuk ya udah Ajeng itu ya Putri Solo, ya Jawa Solo, dan belajar juga sih sebenarnya banyak juga kita di guide sama acting coach kita di sini, dan ada juga yang acting coach yang di Solo itu Mas Cepi. Dia benar-benar ngajarin kita dan apa ya, benar-benar istilahnya kayak polisiin kita. Kalau misalnya kita ngomong bahasa lain tuh kita pasti dihukum, didenda. Jadi nggak boleh, selama kita syuting kita harus ngomong pakai bahasa Jawa gitu. Jadi istilahnya kayak dipaksa untuk tetap ngomong Jawa, jadi makanya lumayan bisa ya kita jadinya. Walaupun sebenarnya itu waktunya sempit juga sih, waktunya singkat banget. Berapa lama sih kalian harus belajar bahasa Jawa itu? Itu mulai dari proses reading. Itu 2 minggu ya reading. Iya. Yes. Aku kan grade. Oh iya, waktu itu kan kita pertama kali belajar kayak dialek-dialek Jawanya itu mulai dari proses reading. Itu juga sekalian untuk pendekatan chemistry kan satu sama lain. Tapi Kak Marsha itu lagi COVID. Kena COVID. Jadi alumni. Iya. Pas banget lagi pas mau syuting itu, beneran. Baru sekali sih. Jangan lagi dong. Jangan dong ya. Ya terus gitu Sorry, bulan apa tuh? Tahun ini? Iya, Februari. Februari. Nah itu pas masa readingnya mereka mungkin ada readingnya gitu ya, jadi mungkin lebih banyak waktunya. Kalau aku tuh yang parah tuh, aku lagi COVID, jadinya aku harus ikut proses readingnya melalui Zoom gitu. Kalau proses pemilihan pemain gimana sih? Kalian casting atau memang sudah ditentukan? Aku sih casting, aku sempat casting kok. Aku juga kayak sempat casting. Berarti sebelum kalian ada nominasinya ya? Enggak, aku sih kurang tahu ya. Cuman maksudnya kalau aku memang biasanya tetap akan ada yang namanya screen test gitu, karena kan untuk ngelihat apakah karakternya ini cocok sama aku gitu, apakah aku bisa meranin dengan baik. Itu kan tetap nggak bisa kita ngeraba-raba ya, namanya produser juga pasti kan kayak nggak bisa ngeraba-raba, kira-kira dia bisa nggak ya, harus dicoba dulu, dilihat dulu visualisasi gitu kan. Kalian ada perasaan takut nggak sih dikomentarin sama orang kayak dari look ini kan kelihatan ini bule banget ya, ini kan agak lebih ke Asia gitu kan. Kalian takut nggak sih nanti ini mah nggak mewakili wajah orang Solo gitu, nanti ada komentar gitu gimana? Ini aku baru kepikiran karena kamu ngomong. Waduh, hebat banget ya. Iya ya. Iya, berarti Berarti kita kita cuek. Kita Kita cuek santai sih. aja. Iya, karena Ya, benar juga. karena kan dari yang casting juga mungkin yang Punya pilihannya Iya. sendiri ya, punya pertimbangannya sendiri. Tapi kalau untuk tata keramanya gimana, kan di Solo kan lebih identik juga dari gerak-gerik loh. Iya. Itu ada yang memantau saat syuting. Cepi juga. Ada Mas Cepi juga, semuanya Mas Cepi. Itu Soalnya acting dia coach benar-benar juga. acting coach yang emang khusus pas kita udah di Solo gitu, emang benar-benar buat Jawa, ngejagain Jawanya kita supaya nggak hilang gitu, dari tutur bahasanya, dari gerak-geriknya, dari cara ngelihat, maksudnya kalau ngeliat orang gitu kan ya harus gimana gitu. Jadi Mas Cepi benar-benar membantu banget sih. Kadang kita suka kayak gini ya, misalnya ini dialognya bagusnya gimana ya, kalau misalnya orang Jawa beneran yang ngomong tuh gimana sih, difasihinnya gimana gitu, kalimatnya diganti jadi apa gitu. Berarti yang ditingkatkan juga di sini kualitasnya ya. Iya. Jadi menjamin bahwa mengangkat budaya itu bukan yang sembarangan, tapi memang pengen mengajarkan kalian juga, memberikan edukasi. Betul. Dikemas dalam film bergenre komedi romantis, karena nggak jauh-jauh dari kehidupan masyarakat ya. Emang ceritanya sebenarnya relate banget sih ya, cerita Nagih Cinta ini kan kayak tentang bibit bebet bobot juga kan, tadi yang kayak aku udah bilang gitu, dimana orang tuanya juga namanya anak gitu ya, perempuan gitu kan, pasti maunya
anaknya nikahnya sama, terjamin lah masa depannya gitu. Nah gimana caranya itu kan tetap dilihat dari bibit-bibit bobot gitu. Nah, banyak banget sih masalah-masalah yang kayak gitu ya kalau di sini, yang menurut aku relate banget sih pasti sama kehidupan sekarang. Tapi kalian nggak ada kayak pengalaman yang nggak bisa dilupakan deh pas syuting? Ada nggak kejadian mungkin ngompol gitu, nggak ada? Ya yang nggak bisa dilupakan ya itu kekeluargaannya itu sih, maksudnya kapan lagi bisa ketemu teman-teman syuting yang semuanya seru-seru gitu loh, karena kan biasanya banyak yang kayak ngegeng aja gitu kan, ini sukanya senangnya sama ini. Ini curhat ini? Hah? Enggak, aku mesti iya sih. Enggak. Kadang-kadang kan misalnya syuting nggak banyak, misalnya anak-anak mudanya paling cuma 3 gitu, jadi anak-anak muda sendiri, yang orang dewasa sendiri kayak gitu. Kalau ini tuh semuanya gabung gitu. Jadi sefrekuensi ya? Terus kalau misalnya kita libur, kita ke Jogja jalan-jalan, terus kita muter-muter keraton naik beca gitu kan, kita kulineran bareng-bareng. Jadi sebenarnya experience yang nggak bisa dilupain ini malah itu pas kita rame-rame bareng-bareng. Kan rame-rame, nggak ada cendok, nggak ada ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Kan rame tuh, ada Gea juga, ada Frisly ya? Aku sih nggak tahu yang lain. Nggak tahu yang lain. Jadi curiga. Tapi pas banget pertanyaannya kita lagi cinlok gitu. Nggak ini. Dibanding kita mah ini Nggak ya, tahu loh, ngalah nggak banget nih. Jauh banget soalnya. Dari tadi Enggak, siapa yang cilok sih? mana aku tahu. Gitu. Kalau cerita di balik syuting yang orang nggak tahu, ada nggak yang kalian kasih tahu ke teman-teman Vivanya? Oh, setiap kita lagi break nih, misalnya break makan malam, nanti kita pasti nyari telur gulung bagi gue. Ya kan? Oh iya. Bahagianya Marsha Arwan sederhana ya. Iya, cari telur gulung bener. Kalau next project udah ada belum nih? Next project ya didoain aja, pastinya ada beberapa rencana-rencana, beberapa persiapan juga, cuman ya pastinya kan belum bisa dikasih tahu ya kalau misalnya persiapan apa gitu kan ya. Nanti didoain aja, semoga nanti kita bertemu lagi di sini. Oh iya pasti. Di apa NJC 2 ya? Iya, atau ini Viva, sini kita lagi promo yang kedua gitu kan. Kalau artis gitu ya, ada perasaan kayak tertekan nggak sih? Misal kalian sudah adegan terus kayak mikir sendiri gitu, ih gue tadi kayaknya masih kurang, ih gimana ya tanggapan orang-orang gitu nggak sih? Ya namanya kita aktor, kita punya juga cara untuk mengekspresikan si peran tersebut gitu. Nah kita biasanya kan misal satu peran itu kan pasti ada kemauan sutradara, ada kemauan penulis, dan ada kemauan kita juga. Maksudnya gimana nih caranya kita membuat satu karakter ini, misalnya Ajeng gitu ya, aku tuh menurut aku Ajeng tuh orangnya gini, tapi menurut sutradara gini. Dan kita dapetin jadi satu gitu ya, kita diskusiin, ya jadilah Ajeng yang di situ gitu loh. Jadi menurutku kalau misalnya terlalu mikirin kata-kata orang, ya jadi ribet gak sih? Coba kasih kata-kata motivasi buat orang-orang yang suka insecure atau terlalu overthinking. Dari Marsha Arwan. Ya stop overthinking. Stop insecure. Karena bener kan? Bener gak sih? Stop insecure, stop overthinking. Kalau misalnya emang yang udah terjadilah gitu. Mungkin emang pelajaran bisa diambil untuk lebih baik lagi ke depannya, tapi ya itu dijadikan pengalaman aja sih gitu. Jadi menurut aku, terus kalau masalah insecure susah juga ya, gimana ya ngomongnya. Semua orang pasti pernah juga. Pasti gitu. ada sih, pasti ada, tapi kan insecure itu ya jangan terlalu berlarut-larut dan jangan dijadiin sesuatu yang negatif terlalu lama gitu. Jadi kita jadiin itu sebagai acuan aja gitu kan, jangan jadi insecure gitu, tapi kita harus mencintai diri kita sendiri, kita harus berarti itu keunikan kita gitu. Kayak ibarat kalau titik hitam di kertas putih, orang lebih fokus titik hitam. Mending kita titik putih karena masih lebih luas. Iya betul. Bisa dipotong. Jangan di TikTok. Kita balik lagi ke film. Pesan yang ingin kalian sampaikan dari film ini? Pesannya ya semoga
pesan-pesan yang ada di film ini. Wah, kok jadi kayak gitu? Nggak, di sini filmnya seru, filmnya ringan untuk ditonton, apalagi di akhir tahun gitu ya, dengan banyaknya film-film horor yang sudah tayang-tayang, mungkin bisa nonton film ini karena ringan dan seru, bisa diajak keluarga, bisa ajak semua kerabat, teman-teman, sahabat, pacar, banyak pesan moralnya juga yang bisa diambil di sini. Terus kita juga dimanjakan dengan keindahan kota Solo yang mungkin kita dulunya nggak pernah tahu bahwa ini adalah destinasi yang bagus gitu ya. Ternyata ini adalah tempat yang bagus dan bisa dikunjungi. Terus juga ya semoga relate sih. Kalau misalnya relate ya seru sih, kalau misalnya relate kan kita bisa berdiskusi. Mungkin kalian bisa komen-komen di Instagram di tempat kita gitu ya, kayak kita bisa berdiskusi bareng gimana sih menurut kalian. Semoga suka lah sama film ini, semoga bisa diterima sama seluruh masyarakat Indonesia. Yep. Oke, kalau dari Devon, pesan moral, salah satu pesan moral yang bisa ditangkap oleh penonton dari film ini. Pesan moral yang aku tangkap dari film ini, laki-laki itu dipegang dari janjinya. Jadi sekalinya udah janji itu ya, janji itu baru punya makna kalau udah ditepati. Asik. Harapannya untuk film ini? Ya yang pasti semua yang baik-baik lah, maksudnya semua pasti bisa diterima sama masyarakat juga gitu. Terus juga bisa tadi ekspor, bisa melihat kota Solo juga yang memang belum pernah dikasih lihat. Terus apa lagi harapannya, ya semoga ada yang kedua deh. Iya. Kamu gimana? Aku juga Iya itu setuju maksudnya. Semoga bisa disukai banyak orang. Ya, ada. Beneran udah. Oke deh, terima kasih Marsha dan juga Devon udah ngobrol bareng kita hari ini. Mohon maaf cuma ada air putih. Gak apa-apa, thank you. Saya harap nanti ada sponsor biar lebih berwarna ya. Saya malu. Orang mah makanan daun. Tolong ya tim saya agar lebih bervariasi. Ya udah. Dan oke, kalian boleh promosi filmnya? Jangan lupa buat teman-teman Vivanian Buat nonton Nage Janji Cinta di seluruh bioskop Indonesia tanggal 8 Desember.